Bagian 4. Terjebak. Kehilangan harapan hidup adalah putus asa terbesar. Jangan lupa, banyak kebahagiaan lain di luar sana yang menanti untuk dijemput. Niah menangis di atas pusara anaknya, tanpa suara, namun terlihat jelas dari guncangan bahunya menahan isak yang membuatnya tak bisa bernafas. Kepedihan kehilangan seseorang yang sangat dicintainya tak dapat digambarkan. Bintang adalah alasan dirinya untuk tetap bertahan hingga hari ini. Namun, Tuhan telah merenggutnya dari sisinya. Niah rela pergi meninggalkan orang tuanya dan semua kemewahan hidupnya demi mempertahankan anaknya. Tapi hari ini, ia harus kehilangan sesuatu yang paling berharga itu. Bintang adalah harapan dan mimpinya. Kini harapan dan mimpi itu telah tiada. Ia tak tahu untuk apa lagi ia hidup sekarang. Haruskah ia hidup tanpa harapan dan impian? Lalu, disebut apakah hidup tanpa harapan dan impian itu? Pertanyaan itu terus bermain di dalam pikirannya, membuat nafasnya bertambah sesak. Sakit yang ia rasakan merupakan puncak dari semua kesedihannya. Niah duduk bersimpu di atas pusara anaknya dengan tatapan kosong. Air matanya seolah kering, sehingga tak tersisa jejak air mata di pipinya. Dadanya terasa sakit. Kemana peri itu ia sandarkan? Rini berusaha menegarkan hati sahabatnya dengan terus mengelus punggung gadis berlesung pipi itu. Rambut panjang Niah yang tergerai panjang kini tampak acak-acakan. Sabar ya Niah, Bintang sudah tenang di sana, ucap Rini sambil memeluk bahu sahabatnya itu. Tak ada balasan dari Niah. Tatapannya masih kosong. Hanya kesedihan yang tergambar jelas pada raut wajahnya. Niah tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Terlalu menyakitkan kenyataan yang ia hadapi. Bahkan, lebih menyakitkan daripada pada saat ia kehilangan Reza. Pulang dari pemakaman, Niah mengurung diri di kamar selama berhari-hari. Tubuhnya mulai mengurus membuat Rini semakin khawatir. Niah, kamu harus bangkit. Jangan menyiksa dirimu dengan berbuat seperti ini. Nasihat Rini berusaha membujuk Niah. Ia takut jika Niah terus-menerus tidak nafsu makan, maka kondisi kesehatannya akan menurun. Rin, kamu tidak akan pernah tahu perasaanku, karena kamu tidak pernah mengalami kehilangan anak kan? Ujar Niah sambil menatap tajam ke arah Rini. Perasaan Rini tersayat oleh pertanyaan Niah. Kembali bayangan saat kehilangan kedua orang tuanya memenuhi pikirannya. Air mata Rini luruh di pipi mulusnya. Iya, aku memang tak pernah kehilangan anak, Niah. Tapi aku pernah kehilangan kedua orang tuaku secara bersamaan. Kemudian disusul kehilangan harta bendaku karena direbut oleh tanteku sendiri. Ucap Rini menahan laju air matanya yang sekarang semakin deras mengucur membasahi pipinya. Hatinya bergejolak, mengingat peristiwa tragis yang menimpa kedua orang tuanya. Maafkan aku, Rin. Aku tidak bermaksud untuk mengingatkanmu tentang itu. Aku hanya sangat sedih dan putus asa. Aku tak punya alasan lagi untuk melanjutkan hidupku. Bisik Niah lembut menggenggam jemari Rini. Perasaan bersalah meliputi hatinya, melihat Rini menangis, mengingat kematian orang tuanya yang sangat tragis. Tidak apa-apa Niah. Sekarang, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana melanjutkan hidup kita sendiri dan berbahagia. Tidak ada gunanya meratapi yang sudah pergi.
Toh dengan menangis tak akan membuat mereka kembali, ucap Rini pelan. Rini mengerti perasaan Nia. Sebab itu, Rini ingin menghibur sahabat yang dikenal sejak SMA itu. Nia merasa ucapan Rini itu benar. Dengan menangis semua tidak akan berubah. Mereka berdua berpelukan larut dalam perasaan masing-masing. Sore ini, Nia memutuskan untuk kembali bekerja seperti biasa. Ia harus bangkit dari keterpurukan. Sebenarnya ia bisa saja kembali ke orang tuanya seperti nasihat Rini. Tapi hatinya enggan untuk melakukan itu. Ia malu untuk kembali, mengingat ia telah mencoreng nama baik keluarganya. Hari ini ia berangkat bersama Rini, karena akan bertemu dengan seseorang yang menjanjikan pekerjaan yang lebih baik daripada di klub. Randi namanya, seorang pemuda dengan penampilan necis, memakai setelan tuxedo hitam dipadu kemeja putih, membuat wajah tampannya semakin tegas. Tinggi dan berat badannya ideal, wajahnya bersih, kulitnya putih dengan cukur cepak bak artis Korea. Pemuda inilah yang akan ditemui Nia dan Rini sore itu. Mereka janjian di sebuah kafe yang cukup terkenal di kota itu. Randi melambaikan tangannya setelah melihat kedua wanita cantik yang ditunggunya telah tiba di pintu masuk kafe. Rini dan Nia menghampiri pemuda ganteng yang mengaku orang suruhan Ninis teman mereka di universitas. Randi hampir tak berkedip beberapa detik menatap kedua wanita itu. Hatinya bersorak memandang keduanya. Rini yang datang dengan long dress hitam, selutut sangat serasi dengan tubuhnya yang tinggi dan langsing. Kulit putih mulusnya terlihat dari kaki jenjangnya. Sementara Nia, seperti biasa, berpenampilan santai dengan kemeja kotak warna merah, kombinasi abu-abu, dipadu dengan celana jeans barel abu. Namun kecantikannya terpancar dari wajahnya yang lembut dengan rambut hitam panjang dan lurus hingga punggungnya. Rambutnya dibiarkan tergerai terkesan santai dan cuek, sangat kontras dengan penampilan Rini yang girly. Namun keduanya memiliki kecantikan yang menyihir seorang Randi. Mereka bersalaman setelah saling menyapa. "Randi ya?" tanya Rini setelah duduk beberapa saat di kursi kafe itu. "Yes," jawaban ringkas Randi membuat Nia melirik sejenak. Ia punya firasat kurang baik terhadap laki-laki bergaya parlente itu. "Aku kesini atas suruhan Ninis, because dia tak sempat bertemu kalian di sini. So, dia nyuruh aku untuk menjemput kalian," jawab lelaki itu dengan logat keinggris-inggrisan membuat Nia tergelitik. Hampir saja ia terbahak mendengarnya. Berlainan dengan sikap Rini yang duduk manis di samping Nia, Rini tak pernah mengalihkan pandangannya dari wajah Randi. Rini seolah terhipnotis oleh ketampanannya. "So, apakah kalian bersedia ikut denganku?" tanya Randi kembali. Ada senyum aneh di sudut bibirnya. "Iya," jawab Rini tanpa menunggu persetujuan Nia. "Tunggu dulu, Rin. Kita harus tahu dulu pekerjaan apa yang akan diberikan Ninis pada kita," ucap Nia pelan membisiki Rini. Nia terlihat tidak yakin dengan suruhan Ninis itu. Randi terlalu overacting menurutnya. "Sudahlah, Ninis kan teman kita. Ya pastinya dia akan ngasih kita kerjaan yang bagus," ujar Nini bersemangat. Nia hanya bisa manggut-manggut melihat tingkah lebay Rini terhadap Randi. "Yuk berangkat sekarang, Nini sudah menunggu," ucap Randi sambil berdiri menuju mobil Harvard putih yang terparkir di depan kafe. Secepat kilat Rini menyambar tangan Nia untuk mengikuti langkah Randi. Nia terpaksa mengikutinya. Nia merasa risih setelah berada di dalam mobil. Ternyata bukan cuma ada Randi.
Tapi dua pemuda tegap berbadan kekar Baal Gojo berpenampilan sangar seperti menguasai gerak-gerik mereka berdua. Pekerjaan apa yang menggunakan Algojo menyeramkan macam ini? Niah membatin. Rini masih santai. Ia begitu terpesona oleh Randi. Ia senyum-senyum sendiri berandai-andai Randi jadi kekasihnya. Pasti sangat menyenangkan, ucap Rini dalam hati. Ia tidak menyadari kegelisahan Niah sejak tadi. Suara musik rock yang bising dari tap mobil membuat Niah merasa mual. Hampir setengah jam Randi melajukan mobilnya. Akhirnya ia berhenti di sebuah apartemen mewah yang menurut Randi adalah milik Ninis. Yuk, Ninis udah menunggu di lantai atas, ucap Randi sambil berjalan menuntun dua gadis cantik itu. Rini dan Niah mengikuti Randi masuk ke kawasan apartemen itu, kemudian masuk ke lift apartemen. Niah melirik tangan Randi yang menekan tombol 27. Sampai di lantai 27, lift berhenti. Mereka mengikuti Randi masuk ke sebuah kamar apartemen. Wangi lemon menyeruak masuk ke dalam rongga hidung mereka. Kamar apartemen itu terlihat sepi seperti tak berpenghuni. Walaupun terlihat sangat bersih dan mewah, Nia punya firasat kurang enak berada di sana. Kalian tunggu ya, sebentar lagi Ninis datang, ucap Randi kemudian meninggalkan mereka berdua. Suasana apartemen sangat legang. Di luar pintu berjaga dua pemuda yang ikut di dalam mobil tadi. Rin, perasaanku kok tidak enak ya? Apa benar ini atas suruhan Ninis? Tanya Nia setelah mereka berdua duduk di sofa berwarna abu-abu yang sangat empuk. Santai aja kali, kita tunggu Ninis dulu, ucap Rini sambil membaringkan tubuhnya di kursi santai terbuat dari kayu berukir sangat antik yang berada di dekat sofa. Nia mengedarkan pandangannya di sekeliling apartemen. Banyak foto-foto wanita seksi terpajang di dindingnya. Bulu kuduk Niah merinding melihat foto-foto itu, sedangkan Rini menikmati udara sejuk dari jendela apartemen yang berhadapan dengan pantai sambil memejamkan matanya. Jam dinding warna putih bulat yang terpajang berhadapan dengan sofa menunjukkan pukul 8 malam. Artinya mereka sudah beberapa jam di tempat itu. Tapi tak ada tanda-tanda kemunculan Ninis di tempat itu. Nia mulai gelisah, perutnya mulai keroncongan menahan lapar. Rin, aku lapar, sahut Nia melihat Rini dengan santainya memejamkan matanya di kursi itu. Iya nih, aku juga lapar, jawab Rini membuka matanya. Ia mulai gelisah. Suara pintu terbuka mengalihkan pandangan mereka berdua ke arah suara. Seorang wanita berpenampilan seksi hanya memakai gaun motif bunga mawar sebatas paha dengan dada terbuka menghampiri mereka dengan senyum merekah. Hai, apa kabar kalian? Pasti sudah lapar ya? Tanya wanita itu sok akrab. Padahal Rini dan Nia sama sekali belum pernah bertemu dengannya. Ninis mana? Tanya Rini hampir bersamaan dengan Nia. Hah, sabar. Kalian makan dulu terus mandi dan ganti baju. Aku akan membawa kalian bertemu dengan Ninis, ucap wanita seksi itu. Nia memperhatikan dandanan wanita itu sangat menor. Bedak tebal dan lipstik merah menyala menghiasi wajah imutnya. Nia dan Rini segera menikmati makanan yang dibawa wanita itu. Rasa lapar mereka membuatnya tidak banyak bertanya lagi. Selesai makan mereka berdua mandi. Nah, sudah pada wangi. Sekarang ganti baju dan kita bertemu Ninis di bawah, ucap wanita itu lagi. Rini dan Nia saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Sesibuk itukah Ninis sehingga harus mengirim orang-orang aneh ini untuk menemuinya? Rini juga sudah mulai merasa aneh. Apalagi melihat baju yang dibawa wanita itu adalah gaun yang sangat terbuka. Nia enggan memakainya. Sangat kontras dengan pakaian yang sering ia pakai. Bagi Rini tidak terlalu bermasalah, karena ia terbiasa dengan pakaian terbuka saat bekerja di kafe. Lain halnya dengan Nia.
Ia sama sekali tidak suka pakaian seperti itu. Penampilan Nia yang tomboy membuatnya merinding membayangkan memakai pakaian terbuka semacam itu. Tapi wanita itu terus membujuknya untuk memakai gaun warna hitam dengan sedikit hiasan permata di atas dada. Walaupun gaun itu sedikit lebih tertutup dari yang dipakai Rini, tetap saja Nia merasa sangat tidak nyaman. Sampai di lantai bawah, mereka masuk ke sebuah resto mewah yang ditunjukkan wanita itu. Rini dan Nia diperintahkan menunggu di sebuah meja yang telah dipesan. "Tunggu ya, Ninis dalam perjalanan kemari. Ayo silahkan diminum jusnya." Kembali wanita itu tersenyum manis ke arah Rini dan Nia, yang masih tidak mengerti tujuan mereka dibawa ke tempat asing itu. Nia terkejut saat terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba ia sudah berada di ranjang hotel yang tidak ia kenal. Dalam keadaan panik, ia mencari ponselnya segera menghubungi Rini yang berada di kamar yang berbeda. "Nia, kita dijebak," terdengar suara isakan dari ujung ponselnya. Nia tersentak kemudian tertegun. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi semalam. Bersambung.